Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifat Maulana Aziz, NIM C1023057. Saya akan menampilkan satuan acara pendidikan tentang penyakit TBC untuk keluarga A, keluarga Bapak A dan istrinya. Terima kasih. Saya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan istri dari Bapak? Saya Rifat Maulana Aziz. Saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit yang Bapak kita, yaitu penyakit TBC. Sebelumnya saya akan melakukan penyuluhan ini kurang lebih 30 menit sampai 20 menit. Terima kasih, langsung saya mulai. Sebelumnya Bapak Ibu tahu apa itu TBC? Saya mendengar tapi tidak tahu Jadi TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tulang, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada tanda dan gejala TBC. Tanda dan gejala TBC yang pertama yaitu ada batuk, resistennya kurang lebih 1-3 bulan. Selanjutnya ada demam yang berkelanjutan, terutama terjadi di malam hari. Jadi kalau Bapak A itu sering demam di malam hari, kemungkinan itu adalah tanda dan gejala dari TBC. Selanjutnya ada berkeringat berlebihan, terutama di malam hari. Apakah Bapak ketika malam hari sering berkeringat? Iya, sering. Ya, baik, itu bisa jadi gejala dari tuberkulosis ini. Terus selanjutnya ada penurunan berat badan yang tidak wajar. Terus selanjutnya ada kelemahan atau kelelahan yang tidak wajar. Dari tadi saya kan sudah ke Bapak A, saya melihat Bapak A itu sangat lemas dan terlihat sangat letih. Jadi kemungkinan itu termasuk dari gejala tuberkulosis ini. Selanjutnya ada nafsu makannya menurun, dan tadi Bapak akan mengeluh sesak nafas. Nah, sesak nafas adalah salah satu gejala dari penyakit TBC ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara penularan TBC. TBC biasanya dapat ditularkan melalui udara, melalui dari pasien-pasien yang misalnya batuk, terus angka batuk atau bersin yang menyebabkan droplet yang menyebar di udara, yang itu droplet itu kena pada orang lain, entah orang itu sadar atau enggak, virus itu bisa masuk ke tubuh orang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan TBC. Pengobatan TBC dilakukan kurang lebih selama 6 bulan. Pengobatan TBC ini harus secara rutin dan tidak terputus ya selama 6 bulan. Karena jika pengobatan tersebut terputus, bakteri tersebut akan menjadi resisten terhadap obat yang sudah berjalan itu. Maksud dari resisten itu, obat ini jika kita mulai mengulang dari awal lagi menggunakan pengobatan ini, bakteri ini cenderung akan mudah melawan atau susah untuk dikendalikan menggunakan obat ini, sehingga memerlukan obat yang dengan dosis yang lebih tinggi, entah obatnya ditambah atau kadar dosisnya ditambah. Namun jika itu dilakukan sangat beresiko karena dosis yang terlalu tinggi. Selanjutnya saya akan membahas peran keluarga terhadap pasien. Yang pertama, ibu sebagai istri dari Bapak A sebaiknya memberikan dukungan emosional dan moral kepada pasien, seperti memberi semangat pasien tersebut untuk melakukan pengobatan secara rutin, terus memberi semangat jika pasien mulai menyerah, memberikan motivasi, dan juga kayak memberikan
ya perhatian penuh lah terhadap pasien tersebut. Selanjutnya, membantu mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika pengobatan TBC ini berhenti di tengah jalan, maka akan susah atau harus mengulang kembali sih. Jadi di sini ibu bisa membantu mengingatkan suami ibu untuk melanjutkan pengobatan secara teratur. Selanjutnya yang ketiga, ibu bisa memastikan lingkungan rumah bersih dan sehat. Selanjutnya, ibu bisa membantu bapak menjaga pola makan bapak agar tetap bergizi dan sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencegah penularan TBC. Yang pertama itu bapak bisa diajarkan yang namanya batuk efektif. Yaitu batuk efektif, yaitu misalnya bapak ketika mau batuk bisa diharapkan untuk menutup mulut menggunakan entah kain atau apa agar droplet tersebut tidak kemana-mana. Selanjutnya menggunakan masker, terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Tujuan dari menggunakan masker ini sama seperti yang tadi, agar seperti droplet atau cairan-cairan yang dapat menyebabkan penularan itu dapat dicegah oleh bapak tersebut. Selanjutnya menghindari kerumunan atau tempat ramai selama infeksi. Sama seperti yang kedua tadi, tujuan ini supaya penularan ini tidak terus berlanjut, karena penularan TBC ini sangat mudah dan rawan terjadi di lingkungan masyarakat kita. Selanjutnya suami ibu bisa dibantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara pola makan yang sehat, cukup istirahat, dan olahraga dengan sesuai kondisi. Nah, seperti itu Bu. Mungkin penyuluhan tersebut sudah saya lakukan. Selanjutnya, apakah Ibu sudah memahami? Apakah saya boleh bertanya sedikit tentang pembahasannya sudah saya berikan tadi? Saya ingin bertanya tentang tanda dan gejala TBC tadi. Menurut Ibu apa saja? Ibu batuk yang Ya. terus ada demam, Ya. nafsu makan hilang, lemas, dan batuk. Baik, Ibu, menurut saya Ibu sudah cukup menerima materi kita. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti penyuluhan ini. Dan ini ada sedikit brosur untuk Ibu dan Bapak baca-baca nanti. Ibu. Terima kasih Ibu untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.